Sebentar lagi kita akan menyaksikan turnamen terbesar sepak bola, yakni Piala Dunia. Turnamen 4 tahunan yang memunculkan Qatar sebagai tuan rumah ini akan memberi warna berbeda. Betapa tidak, ajang Piala Dunia yang biasa dilangsungkan di musim panas, kali ini digelar di musim dingin atau pada akhir tahun 2022 nanti. Alasannya, suhu rata-rata musim panas di Qatar berkisar antara 35 sampai 45 derajat Celcius, di mana hal itu disebut akan sangat mengganggu performa para pemain di atas lapangan. Maka dipilihlah jadwal pada musim dingin yang suhunya berada di angka rata-rata 23 derajat Celcius. Terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia terjadi karena pada tahun 2010 lalu, mantan Presiden FIFA, Sepp Blatter, mengumumkan bahwa 22 anggota komite eksklusif telah memilih untuk memberikan turnamen 2022 ke Qatar. Negara tersebut berhasil mengalahkan pesaing lainnya seperti Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan, dan Jepang. Alasan lain yang dikemukakan oleh Sepp Blatter terkait pemilihan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 adalah dia menyebut bila negara itu mulai memunculkan atensi baru terhadap olahraga sepak bola. Sang mantan presiden FIFA berujar bila dirinya ingin memperluas jaringan penggemar di seluruh dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia, Qatar dilaporkan telah mengeluarkan dana sebesar 200 miliar dolar AS, di mana itu jadi yang termahal sepanjang sejarah turnamen. Uang sebanyak itu dihabiskan untuk merampungkan proyek infrastruktur yang meliputi pembangunan stadion, jalan, hotel, dan sebagainya. Namun meski menjadi Piala Dunia termahal, Qatar cuma menyediakan sebanyak 8 stadion, di mana itu jadi rekor tersedikit sepanjang turnamen ini digelar. Setelah Argentina pada tahun 1978 yang hanya menyediakan 6 stadion. Uniknya jumlah stadion yang terbilang sedikit mampu ditutup dengan kualitas yang luar biasa, yakni terdapat AC besar di setiap stadion demi memberi kesan nyaman kepada para penggemar yang hadir menonton pertandingan. Diletakkannya AC besar dalam setiap stadion terjadi karena Qatar merupakan negara yang cenderung panas. Meski gelaran Piala Dunia berlangsung pada musim dingin, suhu di sana tetap saja tidak ramah bagi sebagian besar penikmat sepak bola. Dengan fakta bahwa Qatar bakal menjadi tuan rumah Piala Dunia termewah, menyusul situasi negara tersebut yang memang luar biasa hebat untuk sekarang ini, para penggemar serta pengamat sepak bola tidak serta-merta tunduk begitu saja. Mereka tidak mau buru-buru bertepuk tangan atau mengangkat topi untuk negeri petrodolar. Sebab ada banyak cerita kelam di balik persiapan yang dilakukan Qatar untuk benar-benar siap menjadi tuan rumah Piala Dunia. Mengapa banyak yang mengecam terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia? Apa yang menjadi wajah kelam Piala Dunia Qatar bahkan sebelum turnamen itu digelar? Seolah terwujud dalam maskot yang baru diperkenalkan beberapa saat setelah drawing. Laib, yang dalam bahasa Arab memiliki arti pemain yang sangat terampil, berbentuk seperti makhluk putih yang mengenakan jubah. Uniknya, makhluk tersebut tidak mempunyai kaki dan tampak melayang. Sontak, warganet langsung mengaitkannya dengan sejumlah hal, seperti maskot lebih mirip dengan tokoh kartun hantu bernama Casper. Sampai ada yang menyebut bila maskot itu merupakan arwah para pekerja yang meninggal selama pembangunan stadion. Ya, pada proses pembangunan infrastruktur Piala Dunia Qatar, banyak media yang melaporkan cerita kelam di balik itu semua. Tepat setelah mereka terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia pada 2 Desember 2010, Amnesty International mendesak Qatar untuk segera menyempurnakan reformasi Undang-Undang Ketenagakerjaan. UU ini menyangkut nasib para buruh yang bertugas membangun stadion serta infrastruktur penunjang lainnya. Dalam laporan BBC, meski Qatar sejatinya sudah menjajaki langkah penting dengan menandatangani kesepakatan dengan International Labour Organization pada 2017, Amnesty International mengklaim bila masih banyak yang belum mencapai target.
Salah satu yang paling krusial adalah masih berlangsungnya praktik eksploitasi dan kekerasan, yang dalam hal ini banyak sekali buruh yang terus bekerja lebih dari 12 jam. Pada proses pembangunan infrastruktur Piala Dunia Qatar, memang lebih banyak memunculkan berita mengerikan. The Guardian pada 2013 lalu mengeluarkan temuan yang menyebut bila terdapat sebanyak 4.000 nyawa buruh migran yang melayang. Saat itu, jika Qatar tidak segera melakukan perubahan, maka akan terdapat rata-rata 600 buruh yang meninggal setiap tahunnya. India dan Nepal menjadi negara penyumbang buruh terbanyak di proyek infrastruktur Piala Dunia Qatar, bersama negara lain seperti Sri Lanka, Pakistan, Iran, Filipina, dan Mesir. Mereka menyumbang sebanyak 1,91 juta pekerja. Sementara itu cuma ada 17.000 pekerja yang merupakan warga asli Qatar. Kasus kematian para pekerja di luar Qatar diketahui muncul karena sulitnya bertahan hidup di sana. Mereka juga kerap bekerja di cuaca yang tergolong sangat ekstrim. Selain jam kerja yang melebihi batas normal, gaji mereka seringkali menunggak selama berbulan-bulan. Para pekerja dipaksa untuk hidup seadanya dan tinggal di tempat yang terbilang kurang layak. Banyak pekerja yang beristirahat di sebuah ruangan sempit yang biasanya diisi oleh 9 orang. Selain itu, jendela yang rusak serta kipas angin yang tidak layak membuat masa istirahat para pekerja jadi tidak maksimal. 2 tahun setelah temuan The Guardian atau tepat pada 2015, total kematian buruh migran di Qatar yang disebut Washington Post seperti dikutip laman Tirto ID telah mencapai 1.200 orang. Angka ini jauh lebih besar dibanding nyawa buruh yang melayang selama pembangunan fasilitas di Olimpiade Beijing 2008 atau Piala Dunia 2018 di Brazil. Berbagai kesaksian korban serta amatan langsung tentang buruknya persiapan yang dilakukan di Qatar kemudian memunculkan fakta lain, bahwa kebanyakan dari mereka yang tidak mendapat upah layak hadir dari agen perekrut abal-abal. Ya, menjamurnya agen perekrut pekerja tidak resmi membuat Qatar sulit untuk melakukan kontrol. Agen tersebut dianggap telah banyak melakukan pelanggaran kontrak kerja. Rasa tanggung jawab yang sangat minim dari agen tersebut membuat kebanyakan pekerja hidup sengsara. Lalu ketika banyak pekerja yang ingin memutuskan pulang ke kampung halaman, terdapat masalah lain seperti paspor yang disita sebagai jaminan. Apa yang menjadi fenomena kelam para pekerja di Qatar kemudian memunculkan fakta menyedihkan, yakni para buruh yang ingin pulang tidak hanya terkendala secara administrasi, melainkan juga modal biaya untuk transportasi yang sulit didapat menyusul gaji yang tak kunjung dibayar. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Qatar yang sejatinya menolak tutup kuping terus bergerak dengan mengeluarkan kebijakan yang membuat kondisi perburuhan, terutama buruh migran untuk proyek Piala Dunia 2022 menjadi lebih manusiawi. Salah satu kemajuan yang tercapai, seperti dilaporkan Al Jazeera, pemerintah Qatar memperkenalkan undang-undang ketenagakerjaan baru yang akan membawa manfaat nyata, terutama perlindungan hak-hak setiap buruh migran di Qatar. Undang-undang ini bertujuan untuk memudahkan buruh migran jika ingin berganti pekerjaan atau meninggalkan Qatar. Ada komite yang berfungsi khusus sebagai tempat mengadu para buruh, di mana pemerintah juga turut menetapkan denda sebesar 95 juta rupiah kepada pemegang sponsor atau pebisnis yang menyita paspor buruh migran yang direkrutnya. Namun tetap saja, meski pemerintah Qatar telah melakukan pergerakan, Amnesty International masih menilai bila reformasi undang-undang itu masih belum kuat. Sebab masih terdapat kasus buruh yang terus berada di tangan bos eksploitatif. Masih ada celah bagi para majikan nakal untuk menuntut buruh yang resign sebelum kontrak selesai. Tuduhan yang diberikan adalah si buruh dianggap melarikan diri. Dengan adanya persoalan tersebut, secara bertahap Amnesty International terus menekan Qatar untuk mengembangkan reformasi undang-undang ketenagakerjaan. Noda lain di balik mewahnya Piala Dunia Qatar 2022.
Selain persoalan buruh yang memang terus menjadi sasaran kritik para pelaku sepak bola terhadap buruknya persiapan Piala Dunia Qatar, negara itu juga disebut telah melakukan kecurangan demi bisa mendapat hak untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Mengutip The Athletic, seperti dilansir dari The Sunday Times, seorang whistleblower FIFA mengatakan bila anggota Komite Eksekutif FIFA, Issa Hayatou dan Jack Anuma, diduga telah dibayar senilai 1,5 juta dolar US untuk memilih Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia. Selain itu, David Riesman yang merupakan mantan Kepala Badan Lelang Inggris dan Asosiasi Sepak Bola Inggris, juga mengatakan kepada Parlemen Inggris bahwa dua anggota Komite Eksekutif FIFA, Jack Warner dan Nicholas Leos, telah meminta sebesar 4 juta dolar US untuk pusat pendidikan di Trinidad dan Tobago, dan gelar Ksatria Kehormatan dari Inggris untuk imbalan suara yang diberikan. Masih belum cukup, Mohammed bin Haman yang memainkan peran kunci dalam proses pengajuan Qatar sebagai tuan rumah dituduh telah menyuap sebanyak 25 pejabat FIFA untuk memilih pencalonannya sebagai presiden FIFA. Namun, dia lantas mengundurkan diri sebagai kandidat tak lama setelah fakta itu diungkap. Merespon segala pemberitaan tersebut, seluruh pejabat FIFA dan mantan pejabat FIFA telah membantah itu semua. Pun dengan Qatar yang juga ikut membantah pemberitaan tentang adanya ketidakwajaran tersebut. Kendati demikian, tetap saja terdapat banyak pihak yang meyakini bila uang telah memainkan peran besar dalam sejarah yang dicatat Qatar.